terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kepada Bapak RW 20 Pak Juni Sukasmono. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulu ala sayyidina wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Yoyo, Bapak Haji Rafli, keluarga sahibul musibah, para pengurus RW yang alhamdulillah banyak hadir, mulai dari RW 20, 21, 22, 23, dan 24. Bahkan ada tamu kita dari Benda Indah juga, sahabatnya almarhum. Segenap tokoh, ada Serpong juga ada, Masya Allah, Pak Dewan dari Serpong. Segenap tokoh masyarakat, baik di klaster Nusa Dua ini, para pengurus masjid, terutama Masjid Raya Al-Kausar dan Masjid An-Nur, dan tentunya masjid dan musola Sepiladago, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tahlilan malam ke-7 atau hari ke-7 meninggalnya orang tua, suami, sahabat kita, almarhum Bapak Ujang Slamet Algan bin Muhammad Markadi. Tidak terasa memang perasaan baru kemarin ternyata sudah malam ke-27. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah akan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk hadir ke rumah sahibul duka ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bisa memberi semangat kepada keluarga yang ditinggalkan, dan tentunya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan menambah amal baik kita yang hidup maupun menambah pahala bagi almarhum, terutama doa yang diucapkan oleh anak-anak beliau. Salawat dan salam senantiasa terus dilimpahkan kepada uswasana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah tahlilan malam yang ke-7 yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus malam ini karena malam terakhir tahlilan, mungkin waktunya agak sedikit malam selesainya, karena kita mohonkan setelah tahlilan sebelum tausiah, yaitu sepatah dua patah kata atau kenang-kenangan dari para sahabat yang ditinggalkan oleh almarhum. Tentunya setiap kebaikan yang almarhum lakukan ketika beliau hidup dulu, insya Allah mudah-mudahan sebagai pemberat timbangan di yaumil akhir kelak. Sehingga semakin banyak yang menyampaikan kebaikan almarhum, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi almarhum di akhirat kelak. Insya Allah pada malam hari ini yang akan memimpin tahlilan Ustadz Masuri, Imam Besar Masjid Raya Al-Kausar. Nanti tausiah akan disampaikan oleh guru kita dan sahabat karib beliau juga, Al-Mukarram Ustadz Faida Zikra SHMH yang jauh-jauh datang dari Cipadu, Pekanbaru, Padang.
Mudah-mudahan semakin menyemangati keluarga yang ditinggalkan dan memberi semangat juga bagi kita sahabat-sahabat yang ditinggalkan. Dengan tidak memanjangkan mukadimah, marilah kita buka acara tahlilan malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Masuri, falyatafaddal mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para orang tua kita sekaligus para tokoh masyarakat, Al-Mukarram Bapak Haji Adi Sunario, yang sama-sama kita hormati orang tua kita juga Bapak Haji Rapri Paska, Pak Haji Juni beserta seluruh pengurus RW 20, bil khusus yang sama-sama kita hormati Sohibul Musibah, keluarga besar almarhum Bapak Ujang Selamet, dan juga para keluarga, para putra-putra, bil khusus Ibu Lia, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para ustadz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para pengurus RW, RT, serta pengurus Masjid An-Nur dan juga Masjid Al-Kausar, para bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah takziah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua atas izin Allah kembali bisa menghadiri undangan Sohibul Musibah, tak lain dan tak bukan yakni diminta keikhlasannya untuk sama-sama mendoakan sahabat kita, keluarga kita, yakni almarhum Bapak Ujang Selamet Algan ya. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan pada malam hari ini, dan alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini cukup banyak. Semoga dengan banyaknya doa dan kehadiran kita semua, segala apa yang kita niatkan pada malam hari ini pahalanya Allah limpahkan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan senantiasa dalam kesabaran. Bil khusus untuk Ibu Lia kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam mendidik putra-putranya. Semoga putra-putranya mampu meneladani jejak almarhum untuk selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan di masjid, baik itu Masjid Raya Al-Kausar ataupun Masjid An-Nur atau masjid yang lainnya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu seluruh jamaah takziah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya pribadi mohon izin, sebetulnya banyak yang lebih layak untuk memimpin tahlil dan lain sebagainya, namun karena diminta oleh keluarga, maka insyaallah mudah-mudahan tanpa menggurui dan bermaksud merasa paling pintar, mudah-mudahan apa yang kita hadiahkan pada malam hari ini Allah ijabah.
Sama-sama kita awali rangkaian kegiatan tahlil kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafalkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga yang masih hidup senantiasa diberikan maghfirah, diberikan ampunan, diberikan kekuatan untuk senantiasa menjalankan hari-hari kita, menjalankan ibadah sebagai bekal ketika maut mendatangi kita semua. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكربين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل. ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادة صوفية المحققين. ثم إلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الغوث الأعظم قطب العالمين شيخ الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير.
ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم Bapak Ujang Slamet Muhammad Markadi وأصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari sama-sama kita baca surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءوا المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تحيرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يسألكم أجرا وهم مهتدون فما ليعبد الذي تراني وإليه ترجعون شفاعتهم سيوم لا ينفذون إني زل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وأنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت
إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا بها من العيون يأكل من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون ما تنبت وجوههم أم تسير مما يعلمون آية وأولئك نشرب منه النار فإذا هم يسلمون الشمس تجري مسرحا ذلك تدبير العزيز العليم القمر قدرناه وتزاوج الحديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وقول كيف آية لهم ونجر جزاء في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا سابق لهم ولا هم ينقصون إلا رحمة منا لعلكم ترحمون وعدد من آية من آيات ربهم إلا ظنوا أنها مرجع وما إلههم ما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأطعموا لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يكسبون dipanggil ibu yang Gak bisa ada rekam sulit ya. من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزى نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu serta para seluruh jemaah takziah, rangkaian pembacaan surah Yasin, tahlil, tahmid dan dzikir sudah kita lalui dengan penuh hikmat. Mudah-mudahan niat kita serta apa yang kita baca pada malam hari ini sawabnya Allah limpahkan kepada almarhum. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bekal terbaik almarhum dalam menghadap ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada salah-salah baca atau ada zikir yang mungkin berbeda dengan para jemaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada Ustaz Masyuri yang telah memimpin tahlilan pada malam hari ini. Selanjutnya sebelum kita mendengarkan kalimatut thayyibah, alangkah baiknya kita dengarkan kenang-kenangan dari para sahabat, mulai dari yayasan nantinya pembina, ketua yayasan, pengurus RW, karena beliau juga meninggal sebagai seorang wakil ketua RW, dan sahabat-sahabat beliau dari DKM Masjid Raya Al-Kausar dan Masjid An-Nur, serta mohon juga dari ketua RT di sini. Selanjutnya mengawali kita mintakan kepada orang tua kita Bapak Haji Adi Sunario. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman sahabat kami telah menghadap mendahului kami. Semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak semua, ibu-ibu atas kehadirannya di rumah duka ini. Kami sebagai sahabat tidak bisa memberikan apa-apa, hanya doa yang kami minta. Saya kira cukup sampai sini saja, bahwa Pak Ujang Slamet Algan ini, Pak Algan ini orang baik, dan mudah-mudahan atas doa kita beliau tenang di alamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada orang tua kita Bapak Haji Rafli dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yoyo, Bapak Juni, serta semua hadirin yang hadir pada malam hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang sahabat, teman, saudara kita, Bapak Algan, 7 hari yang lalu. Dan hari ini kita memperingati, mengenang 7 malam kepergian beliau ke alam baka. Kita kenal dengan Pak Algan adalah sebagai teman di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat. Sahabat kita di dalam pergaulan lebih dalam lagi, yaitu di dalam
keumatan, dalam keagamaan, dalam sosial, dan persahabatan persaudaraan dalam Islam. Dengan pergian beliau, kita merasakan kehilangan seorang teman, seorang adik bagi kami, dan sebagai pengurus masjid yang ada di Masjid Al Kausar. Kehadiran beliau di tengah-tengah keluarga besar kami di Masjid Al Kausar atau dalam pergaulan sehari-hari itu membuat kita hangat di dalam hati. Dia bisa memecahkan suasana keseriusan kita di dalam suatu pembicaraan atau rapat, sehingga kita tidak terlalu serius dan akhirnya kita ketawa dan jernih lagi pikiran kita. Yang kedua, beliau aktif di bidang sosial dan kemasyarakatan, terutama di bawah bimbingan Pak Joni, di mana ada kegiatan baik itu demam berdarah, baik pun COVID, baik pun juga mengantisipasi jangan COVID sampai masuk ke masjid. Beliau aktif sekali di tengah-tengah kita. Yang ketiga, kalau ada kegiatan lain walaupun tidak diminta, beliau turun tangan dan beliau selalu menyampaikan saran yang terbaik buat kita bersama, sehingga memudahkan kita dalam operasional kegiatan kita sehari-hari. Yang keempat, aktivitas sosialnya tidak pernah putus asa dalam hal sesuatu. Yang terakhirnya adalah kenangan membagikan topi-topi Palestina. Jadi jihad Islamnya tidak usah diragukan lagi. Tetapi Allah, kita cinta sama beliau almarhum, tetapi Allah lebih sayang lagi pada dia. Nah, inilah mudah-mudahan apa yang telah dilakukannya, baik di dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, di dalam keumatannya, insya Allah inilah bekalnya, selimutnya nanti di alam baka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara hanya mendoakan semoga saudara kita, sahabat kita tercinta dijauhkan daripada azab kubur, dilapangkan dari azab kubur, ditidurkan sampai dunia kiamat dan diberikan cahaya kuburnya dan dimasukkan ke tempat jannahnya Allah bersama-sama orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kepada saudara keluarga yang ditinggalkan, anak-anaknya, hanya doa yang dapat dikirimkan kepada ayah, kepada suami. Insya Allah doa-doa anak yang soleh, doa istri, dan doa kita semua akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir. Selanjutnya tentu sebagai ketua RW sekaligus ketua Yayasan Masjid Al Kausar kepada Bapak Juni, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari Al Kausar, dari RW Villa Dago mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang ikut andil dalam mendoakan almarhum dari hari pertama, hari kedua sampai hari ke-7 hari ini. Semoga niat tulus, niat ikhlas yang disampaikan, doa-doa yang disampaikan mendapatkan keberkahan dari kita semua dan berkah juga buat yang meninggal. Amin ya rabbal alamin. Saya agak susah kalau bicara almarhum karena saya kenal beliau tuh dari tahun 2004. Berarti udah 20 tahun saya jalan sama almarhum. Dari kami berdua susah sampai terakhir. Jadi banyak kenangan yang indah sama dia. Bahkan kalau saya bilang Pak Algan itu banyak juga memberikan pondasi-pondasi mental ke saya untuk berani menghadapi orang. Yang kedua, beliau adalah sosok orang yang humoris ya. Tadi Pak Haji Rafi bilang humoris. Bahkan kalau dari kawan-kawan ini
yang digunakan rompi kawan-kawan ini semuanya buatan beliau nih, rompi, kaos dan sebagainya. Itu membuat kenang-kenang indah bersama kita. Banyak kreativitasnya, ide-idenya luar biasa. Saya agak sedih terakhir karena malam sebelum dia meninggal dia minta saya hadir di rumahnya. Jun, lu kemana? Di jalan. Ke rumah lah, udah lama kita ngobrol-ngobrol. Itu malam terakhir, besoknya dia meninggal. Makanya begitu saya dengar dari istri almarhum bahwa saya diminta hadir di waktu-waktu dia ingin meninggalkan kita semua, saya juga lagi ada kegiatan di kantor. Jadi nggak bisa hadir di tengah-tengah pada saat di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, atas nama Masjid Raya Al-Kautsar sekali lagi kami mengaturkan terima kasih dan mohon diampuni, dimaafkan hal-hal yang kurang baik yang mungkin almarhum pernah lakukan, dan mohon doa terus supaya almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, keikhlasan, ketenangan. Buat Ananda, anak-anak beliau, tolong terus mendoakan ayahanda, semoga ayahanda tenang di sana. Saya nggak panjang lebar karena takut emosional yang berlebihan. Intinya sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua mengambil hikmahnya dari ini semua. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juni. Selanjutnya kepada Ketua RT, mohon. Ada Pak Rijal? Itu ada KM wakil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin pada bapak-bapak, Pak RT, bapak mertuanya meninggal. Sekarang lagi tahlilan juga di rumahnya. Mungkin saya dapat mewakili, dan kebetulan kalau saya mau ceritakan mengenai Pak Algan ini berarti sama dengan Pak RW ya. Karena RT pertama di RT 06 itu Pak Ujang. Saya koordinator keamanannya. Jadi saya sama dia itu ya berdua terus ya sebelum dia menjadi wakil RW. Karena wakil RW pun saya diajak juga untuk menjadi perwakilan RW untuk lingkungan waktu itu ya. Jadi, cuma saya nggak bisa aktif karena dengan kesibukan dan kegiatan. Ya artinya secara umum bahwa saya kenal baik dengan beliau, walaupun mungkin bapak-bapak yang ada di Al-Kautsar tidak pernah melihat saya berdua, tetapi kalau malam-malam kami suka di sini Pak berdua. Ya, ya diskusi macam-macam lah semua. Intinya bahwa beliau ini memang ingin semua kebaikan. Jadi setiap ada ketidakbaikan dia ingin selalu memperbaiki. Artinya dia selalu care terhadap lingkungan. Ya. Apalagi sekarang udah di RW semuanya juga dia memikirkan semuanya sampai kalau saya bilang ke beliau udahlah jangan terlalu dipikirin nanti vertigonya kumat lagi gitu kan, biarin aja orang-orang itu sekali-sekali berpikir, saya bilang saking memikirkan yang lain-lain gitu ya, yang seharusnya bukan beban beliau tapi dia memikirkan karena sangat peduli ya. Yang mudah-mudahan atas kebaikan yang beliau ciptakan untuk lingkungan maupun lingkungan khususnya Nusa Dua maupun di KRW-an menjadi salah satu timbangan yang besar untuk mengampuni dosa-dosa beliau selama masa hidup. Dan yang terakhir memang kami diskusi sama beliau yang berkaitan dengan masalah hubungan dengan antar manusia. Ternyata memang beliau juga sempat memposting
untuk meminta maaf kepada seluruh warga barangkali ya di posnya itu berkaitan dengan hasil waktu kami diskusi ya kita mau sebentar lagi saya bilang kita satu usia ya, kapan lagi kita mau saling meminta maaf, kalaupun nggak ketemu ya nggak apa-apa disebarkan lewat medsos, nggak ada masalah juga saya pikir gitu kan. Ya akhirnya memang dia memposting itu dan semua serba kebetulan, saya kira ini hal yang baik buat beliau. Semua sudah dituntaskan hutang-hutangnya di dunia ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya terima kasih juga kepada bapak-bapak yang sudah banyak perhatian pada ya kalau bilang sahabat, saudara saya dengan beliau. Saya kira itu ya kenangan, dan dia salah satu juga yang mendirikan Masjid An-Nur di sini. Ya pemerakarsa lah ibaratnya gitu, pemerakarsa. Artinya kebaikannya mudah-mudahan dapat diterima sama Allah untuk sebagai bagian dari hisabnya ya, meringankan jalannya beliau untuk ke jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bebin selaku Ketua DKM Masjid An-Nur. Sebelum ke Iqbal, maka baiknya kita dengarkan perwakilan dari DKM Masjid Al-Kausar, karena terus terang Bapak-Bapak sekalian 2 jam sebelum meninggal itu beliau masih chatting-chattingan dengan kita. Kepada Pak Wiwit ada? Ada Pak Wiwit, Pak Usman? Berarti Pak Usman mohon mewakili Pak Usman. Pak Ihsan. Nggak kuat Pak Usman. Jadi memang menjelang jam 4 itu beliau 4 sore setting di grup terkait dengan check up kakinya. Kita juga cukup kaget karena cukup lama, kenapa masih enggak gitu. Sebenarnya setting terakhir itu Pak Wiwit yang malas karena beliau biasalah bercanda gitu kan. Dan yang kedua, kalau nggak salah di grup Al-Kausar juga beliau ngeposting terkait dengan video malam pertama di alam kubur. Rumah insya Allah menjadi saksi. Rumah ini menjadi saksi betapa baiknya beliau, betapa bisa mencairkan suasana seperti Pak Haji bilang tadi. Yang namanya kita rapat, terkadang masing-masing dengan prinsipnya, tetapi dengan adanya beliau akhirnya ketawa-ketawa lagi. Nah, begitu juga di masyarakat dan di masjid sendiri. Dan terakhir Pak Juni, kita juga sering diajak makan keluar. Baik pada saat habis kajian dan lain sebagainya. Jadi insya Allah beliau ini adalah orang baik. Tentu baik sebagai sahabat, baik sebagai orang tua, dan baik sebagai suami, dan baik sebagai anggota keluarga besarnya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan beliau yang beliau lakukan di dunia ini nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Karena manusia terbaik itu adalah manusia yang memberikan atau berpengaruh kebaikan terhadap manusia-manusia yang lain. Selanjutnya yang terakhir dari anak muda, karena beliau memang juga menjabat sebagai koordinator remaja Masjid Raya Al-Kausar. Mudah-mudahan ini adalah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di surga, yaitu apa? Seorang pemuda yang hatinya senantiasa terkait ke masjid. Nantinya sebagai perwakilan remaja masjid, sebagai ketuanya kepada saudara Iqbal dipersilakan. Wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini di acara 7 hari almarhum Om Algan. Ya, kita semua tahu Om Algan adalah sosok seorang panutan, seorang ayah, seorang yang sangat baik buat kita semua, terutama anak-anak muda.
Saya pribadi sangat kehilangan beliau. Begitu juga teman-teman saya yang ada di Abra. Saya bersaksi dia orang baik. Rumah ini adalah saksi pertama kali kita ngumpul. Dan beliau selalu mengingatkan, Bal, di mana lagi kita kalau nggak berbuat baik, kalau nggak di masjid sama lingkungan. Bal, ingetin ikhlas, datang. Bal, ingetin Nanda, datang. Mungkin kalau nggak ada Om Algan, nggak ada Abrar, nggak ada Karang Taruna. Om Algan udah kasih legacy yang banyak banget buat kita semua. Beliau sangat humoris. Nggak pernah malu ngomong apapun, curhat apapun ke kita. Selalu nganggap anak-anak itu adalah setara sama dia. Selalu mau ngebela anak-anak. Terima kasih semuanya udah doain Om Algan. Om Algan benar-benar orang baik. Paling segitu aja Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Iqbal. Sebagai bentuk rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada beliau, tentunya antum sebagai ketua Abrar harus melanjutkan perjuangan yang telah beliau tinggal. Antum sebagai Karang Taruna melanjutkan menjadi pemuda yang bukan hanya memikirkan diri pribadi, bukan hanya memikirkan keluarga, tetapi memikirkan masyarakat dan lingkungan ini. Karena apa? Karena pemuda inilah, di tangan pemuda inilah bagaimana Pila Dago 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan bi'ah, kebaikan-kebaikan yang beliau tinggalkan bisa antum lanjutkan. Itulah bentuk rasa cinta dan sayangnya kita kepada almarhum. Dan tentunya senantiasa kita selalu mendoakan juga untuk almarhum. Selanjutnya adalah kita dengarkan kalimat thayyibah kepada guru kita yang mukarram Ustaz Faidal Zikra SHMH. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aidan fi suratil ukhra, kullu nafsin za'iqatul maut. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Sudah ngantuk? Masih kuat? Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ini menjadi nilai iktikaf besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang maha besar, Allah yang maha baik memberikan kebaikan demi kebaikan, baik termasuk untuk almarhum yang sama-sama kita niatkan dari awal kita datang ke sini bertakziah untuk keluarga almarhum yang ditinggal, dan untuk kita yang datang, dan untuk keluarga besar Pila Dago ini.
Mudah-mudahan Allah ampunkan, Allah berkahi, Allah redhoi, dan Allah sehatkan. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sehat Bu? Sudah lapar? Masih kuat ya? Mudah-mudahan sejenak kita bersama ibroh pendidikan dari apa yang sudah Allah takdirkan untuk bersama bagi kita malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali silaturahim kita dalam takziah malam ke-7 saudara kita. Kalau saya selalu memanggil beliau, menyapa beliau ini karena senantiasa jumpa di masjid. Perjumpaan saya selalu di Villa Dago ini sama beliau di masjid atau dalam kegiatan besar di rumah ya Pak Haji Yoyo. Saya selalu manggil beliau Syekh. Di dalam grup Masjid Al-Kausar pun juga saya sapa beliau dengan panggilan Syekh, karena beliau senantiasa mengamalkan apa-apa yang diamalkan oleh ulama. Kalau berbicara tentang kebaikan beliau tadi, itulah yang disampaikan tadi, luar biasa baiknya beliau. Dan inilah sebenarnya orang muslim itu, setelah beliau tiada, kita sampaikan, kita bicarakan kebaikan demi kebaikannya. Kalau orangnya masih ada, kita bicarakan kebaikan, takut kedengar sama orangnya ria, habis ibadahnya. Dan selagi orang itu masih hidup, keburukannya boleh kita sampaikan pada dia agar berubah. Tapi kalau sudah meninggal, lupakan keburukannya, maafkan dan sampaikan kebaikan-kebaikan beliau. Semoga Allah yang Maha Baik menambah kebaikan itu semua. Bapak dan Ibu sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah berikan kita amanah, yakni nikmat besar, yaitu nikmat panjang umur, di mana saudara kita 7 malam yang lalu sudah berpulang ke rahmatullah. Tadi Bapak RT kita, orang tuanya ya, meninggal juga. Kemarin hari Ahad jam 10 saya sedang bersama Dr. Bil Bahtiar, Buya Dr. Bil Bahtiar. Kami lagi di Cianjur. Jam 10 dapat telepon, kakak kandung istri beliau sedang mimpin nyanyi Indonesia Raya dalam acara kerapatan adat Minangkabau di kampung beliau. Sakit, pingsan, bawa ke rumah sakit, di jalan lewat. Nah, Bapak dan Ibu, bersyukur kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Sembari hidup diberi nikmat sehat walafiat. Amin. Di mana banyak orang hidup saat ini terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Kita secara jasadiah sehat walafiat. Sembari dihidupkan, dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat yang paling agung lagi dari Allah, yakni nikmat iman dan Islam. Di mana nikmat iman dan Islam ini hanya teruntuk orang-orang yang Allah pilih saja. Banyak manusia hidup saat ini, banyak manusia sehat saat ini, tapi nikmat iman dan Islam tidak semuanya Allah beri. Ini nikmat gratis Allah beri. Ini yang wajib kita syukuri. Bapak dan Ibu sekalian, kesehatan ini beserta iman, kita tidak perjual harta benda kita untuk mendapatkannya. Allah beri cuma-cuma, maka wajib kita rawat. Rawat kesehatan kita, itu wajib hukumnya. Kalau kita sudah sakit, untuk makan tidak enak lagi, untuk ibadah udah nggak nyaman lagi, maka wajib hukumnya kita menjaga nikmat sehat ini, wajib hukumnya kita menjaga nikmat iman ini. Kalau kita tidak jaga, bablas lewat ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita persingkat saja karena waktu kita sudah begitu larut. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Aan Maharani malam ketiga takziah di sini kemarin. Kata beliau, setiap ada kematian, ada acara di sini, si Algan inilah yang menghubungi beliau. Tapi malam ketiga kemarin beliau pula yang memimpin doa, memimpin takziah pada malam ketiga kemarin di sini. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Ini kematian ini tidak ada aba-aba. Yang perlu pertama sekali saya bacakan tadi surah Al-Baqarah ayat kedua. Itu tahlil sudah dibacakan oleh guru kita tadi. Setelah alif lam mim, zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita bersama mengupas ini, mudah-mudahan jadi ibrah, pembelajaran. Quran kata Allah, ini Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini Allah yang sampaikan. Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sekarang saya tanya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu Villa Dago ini ragu dengan Quran? Tidak. Bu, ragu dengan Quran? Allah nyatakan sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti apa? Orang Villa Dago apabila Al-Quran menjadi petunjuk kehidupannya sehari-hari, berumah tangga, beranak pinak, bertetangga, berpolitik, berniaga, halal haram semuanya, apabila sudah Quran menjadi tuntunan hidup,
maka itulah orang piladago yang bertakwa. Tapi kalau belum sesuai dengan Quran, kita belum orang yang bertakwa. Kembali ke Quran. Kembali ke Quran untuk masalah proses kematian ini Allah sampaikan tadi. Dibacakan juga oleh guru kita pada saat sebelum membaca Yasin tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Yakinkan tadi Bu pada Quran, tidak ada kita ragu lagi bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, Pak Algan nyawanya sudah nggak ada. Sudah kita antarkan ke makam jasad beliau. Yang kita ini masih hidup. Berarti kita pasti mati. Pasti mati. Idza ja'a ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal itu batas. Akhir. Apabila sudah datang ajal, batas ajal itu tidak bisa dimajukan walaupun 1 detik, 1 saat. Dan tidak bisa pula diundur. Dalam surah Al-Munafiqun ayat terakhir coba. Itu Allah sampaikan. Permintaan orang yang sudah mati itu. Dia tuh minta, ya Allah akhirkan walaupun sesaat ya Allah. Pak Asad aku minas solin. Aku akan menjadi orang ahli sedekah ya Allah. Aku akan menjadi orang soleh ya Allah. Nah, itu di surat Al-Munafiqun. Bapak dan Ibu sekalian, setiap orang pasti akan mati. Kapan waktunya Allah rahasiakan. Beda hidup antara mati itu tipis. Coba kita hisap oksigen lewat hidung, keluarkan lewat mulut, masukkan lagi lewat hidung, keluarkan lagi ke mulut. Kalau dia masih masuk itu masih hidup. Tapi kalau dia udah nggak masuk lagi, masuk ke hidung, keluar lewat mulut, nggak masuk lagi, itu sudah mati. Itu aja bedanya. Tipis sekali, selesai sudah. Nah sekarang pertanyaannya, kita sudah beriman pada Quran dan kita sudah yakin seperti Allah katakan tadi, tidak ada keraguan sedikit pun dalam Quran. Berarti apabila ada kematian, kita tidak perlu bersedih, tapi bahkan kita harus bersyukur karena itu hasil perjalanannya. Cuma ini bagi ibu-ibu nih, kaum ibu-ibu mohon maaf, tolong ibu-ibu kalau setiap takziah dipakai syariah Islamnya. Jangan kita kalau takziah ini kadang-kadang ini ibu-ibu kadang-kadang baper. Pada saat takziah itu kasihan. Takziah itu artinya menghibur. Orang sedang berduka. Datang takziah ditanya, waduh kenapa tadi, apa sebabnya, sakit apa, semua ditanya. Ini sudah menangis. Nanti datang satu lagi ditanya lagi, menangis lagi. Sehingga habis ini orang takziah, ini ahli musibah sakit semua. Tepar semua. Karena berduka, bukan dihibur. Coba, selagi jenazah itu masih ada di rumah, ajak pada saat kita datang berjumpa takziah, jumpai keluarganya, ajak mereka baca Quran. Selagi bacaan Quran yang dibaca dekat jenazah itu menjadi tabung amal, deposito amal buat almarhum atau almarhumah. Tapi kalau tangisan, apalagi sampai teriakan histeris kayak orang tak beriman, ini menjadi azab dan siksa buat yang meninggal. Jangan lebay kita. Mulai bangkitkan iman kita. Lebay. Ini pas orang Padannya agak bahaya ini. Lebay. Jadi ini buat kita yang sering takziah, jadikan itu menjadi ladang amal. Buat kita menabung buat almarhum. Ini kadang-kadang mohon maaf ada selama jenazah masih ada sibuk yang ngerumpi, si ngobrol, si menangis, lupa dengan Allah. Baca Quran. Dan ini akan digilir semuanya. Ini ayah berapa usia sekarang ya? 65. Syekh 50. Ayah Rafiq, ayah Haji 70. Pak Haji Juni 55 tahun. Kira-kira almarhum Syekh Algan kemarin usia berapa? 55. Ayah udah lebih dari beliau. Berarti apa? Kematian ini bukan nomor urut. Kematian ini adalah nomor cabut. Terserah Allah mau cabut siapa. Tapi yang muda pun tidak ada harapannya akan dicabut belakangan. Banyak di jalanan mati tabrak habis yang muda-muda. Bapak dan Ibu sekalian, coba kematian ini takut nggak kalau dalam waktu dekat kita mati, Pak? Tidak. Bu, takut nggak kalau dalam waktu dekat nih kita mati nih? Tidak. Kalau ada kita takut menghadapi kematian, coba tanya iman kita. Pasti ada sesuatu yang salah. Saya kasih cerita buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ingat, waktu kita masih kecil, pertama sekali kita dulu nggak ada TK ya, langsung SD. Zaman dahulu itu
Apalagi di kampung-kampung nggak ada TK, langsung SD. Nah ingat pada saat kita hari-hari kita awal-awal masuk sekolah SD, pakai celana merah, baju putih. Pada saat kita sampai di sekolah, seminggu, 2 minggu, pas bulan pertama itu ada rapat, dibunyikan lonceng, bunyi masuk semua ke dalam lokal. Udah duduk rapi, datang pengumuman dari kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak murid dipersilakan pulang karena hari ini tidak belajar, proses belajar mengajar ditiadakan karena guru semua rapat. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Apa yang kita lakukan? Ingat nggak? Kita berlari kesenangan girang, bahkan meloncatkan semeja, ngambil tas, ngambil buku. Itu apa? Karena kita mau pulang. Kenapa kita bahagia pulang? Karena ada ayah, bunda, adik, kakak, keluarga kita yang sedang menunggu di rumah. Pulang. Nah begitulah kematian itu. Kenapa kita harus takut? Ayah di mana ibu sekarang? Orang tua? Udah nggak ada kan? Kakek kita di mana? Udah pulang duluan. Rasulullah di mana? Udah pulang duluan. Jadi kenapa kita takut? Orang yang beriman itu, kematian itu adalah satu pintu gerbang untuk dia berjumpa dengan Allah yang dia cintai, untuk dia dapat berjumpa dengan Rasul yang dia cintai, dan untuk dapat berkumpul dengan orang-orang soleh terdahulu. Dianggap kayak pulang sekolah tadi, pengumuman pulang, diumumkan pulang sekolah. Ya anak-anak sekarang ya saya pulang sekolah, diumumkan nggak diumumkan bahkan cabut, nggak jam pulang pun pulang duluan, cabut main game. Adik, itu beda anak dulu mas sekarang. Adik, bapak adik ibu sekalian, mudah-mudahan kematian saudara kita Syekh Ujang Selamat Algan ini menularkan kebaikan buat kita bersama. Amin. Mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi kematian. Amin. Itu di Palestina setiap hari mereka berharap mati. Di Palestina tua muda besar kecil mereka berharap mati karena mereka cinta pada Allah, karena mereka cinta pada Rasulullah, karena mereka cinta pada surga. Di keluarga yang ditinggalkan tidak usah terlalu larut dengan kesedihan. Bersyukurlah karena almarhum itu bukan orang jahat. Almarhum itu adalah orang baik. Dia mencintai Allah, diajarkan oleh ayah beliau Muhammad Markadi, ayah beliau dari kecil mengajarkan beliau untuk beribadah menyembah Allah, agar mencintai Allah. Dan dia selama hidup sudah dia cintai Allah. Dia menyembah Allah, jumpa di masjid bareng kita. Anak-anaknya, keluarganya, mungkin istrinya dididik untuk mencintai Allah juga. Nah sekarang dia sudah dijemput oleh Allah. Nah, kita memang seperti kata Pak Haji Refli tadi, ayah tadi, bahwa kita memang sayang sama beliau, kita suka sama beliau, kita senang dengan beliau. Tapi Allah yang maha kuasa, yang maha baik, lebih cinta dan lebih suka dengan beliau, maka beliau dijemput lebih dahulu. Anggap saja beliau menunggu kita di pintu surga nanti. Amin. Yakinlah bahwa segala kebaikan beliau itu akan dibalas oleh Allah. Allah tidak akan pernah luput dari membalas kebaikan. Karena dalam surah Yasin yang kita baca tadi, surah terakhir, Maha suci Allah, di tangannya segala kekuasaan, dan kepada Allah kalian dikembalikan. Bukan kepada yang lain, kembali kepada Allah. Dan selama ini mungkin istri beliau pernah sakit, si Algani sakit, selaku istri sudah dirawat suami yang sakit. Dalam keadaan gundah sudah ditemanin, semua sudah dilalui bersama, dan insya Allah itu menjadi amal ibadah. Sekarang anak-anak yang beliau tinggalkan, ada dalam riwayat itu diceritakan bahwa ada seorang ibu pernah datang kepada ulama, terus tidak berselang lama ternyata ibu itu meninggal dunia. Dan terakhir ulama itu bermimpi, si ibu ini setiap orang berebut doa kaum muslimin, ibu itu tenang saja. Ternyata apa yang terjadi? Ulama ini menanyakan kepada ibu itu kenapa beliau bersantai. Karena ternyata setiap saat dia dapat kiriman deposito doa daripada anak yang pernah dia tinggalkan, karena dididik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, ayah itu tidak butuh uang miliaran. Mau seberapa banyak pun uang dicari, dikirimkan, ayah itu dia tidak butuh uang. Dia butuh doa.
Berdoalah selalu, jadilah anak terbaik, karena beliau adalah orang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, doakan selalu, karena yang diinginkan adalah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi diceritakan tentang api neraka, mereka takut. Tapi kalau diceritakan tentang azab kubur, mereka pingsan. Begitu dahsyatnya alam kubur. Jadi kenapa kita takut mati tadi? Perasaan takut itu pasti ada. Pasti ada. Takut itu salah satu penyebabnya karena dosa yang kita perbuat. Kita takut. Pasti banyak dosa. Yang kedua, karena harta dunia yang masih kita cintai. Mudah-mudahan harta dunia yang kita cari mendekatkan kita kepada Allah. Pada saat kita pergi menemui Allah, harta itu juga tinggal untuk anak-anak dan keluarga, membawa dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar, persiapkan bekal bahwa kita pasti akan mengikuti beliau. Kapan waktunya Allah rahasiakan. Lewat pintu yang sama. Tidak ada pintu lain. Hanya itu. Dan kita kalau ingin masuk surga, itu juga pintunya. Ingin masuk neraka, itu juga pintunya. Kematian. Tidak ada jalan lain. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian, persiapkan bekal terbaik kita. Apa bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabda Nabi, barang siapa yang diberikan umur, jadi umurnya banyak membawa manfaat untuk orang lain, khairun nas ma'anfa'un linnas. Itulah orang terbaik, yang paling banyak manfaatnya, seperti saudara kita Syekh Algan ini. Di mana-mana beliau ingin memberikan manfaat, menularkan manfaat. Mudah-mudahan ini menjadi sedekah jariah buat beliau. Dan buat kita juga semua mendapat contoh teladan apa yang telah beliau lakukan selama ini. Bapak dan Ibu sekalian, selalulah bersama Allah, jangan abaikan Allah. Apapun kondisi kita, kapan dan dimanapun, libatkan Allah di situ, karena Allah lah yang paling setia sama kita. Kawan karib hari ini, besok bisa meninggalkan kita. Anak keluarga hari ini, besok bisa berpisah sama kita. Tapi Allah tetap bersama kita. Kalau sudah bersama Allah, semuanya akan aman dan selamat. Cukup ya, karena sudah banyak tadi yang disampaikan, kebaikan dan kebaikan beliau itu, takut kita lupa pula untuk mengamalkannya. Banyak kisah yang harus kita bagi sebenarnya tentang kematian ini dan tentang bekal yang harus kita bawa. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan tadi, ambillah untuk menjadi ibrah. Karena kematian itu pasti. Perjalanan kita sudah mulai, ibarat kita berjalan dari ruas kiri ke ruas kanan. Kita sudah posisi di tengah ada, dekat ke ujung udah finish, hampir finish ada. Tapi finish di depan ada, finish di tengah juga ada. Karena rahasia. Tidak tentu yang tua dulu, tapi yang muda pun banyak yang lewat duluan. Jadi jangan berbangga hati, tetap bersyukur. Semoga kita dibahagiakan Allah dalam kebersamaan itu. Tadi bercerita betapa renyuhnya kita, betapa bahagianya kita mendengar cerita-cerita, bahkan menangis. Tahu Bapak Ibu sekalian apa penyebabnya? Itulah iman. Kalau bukan karena perkara iman, kita tidak akan bisa menangis bersama. Apalagi menceritakan seseorang. Kenapa bisa diceritakan Pak Algan seperti itu? Itu karena dia sama dengan masyarakat zaman waktu. Beliau sama di masjid sama kita. Oleh sebab itu rajin-rajin ke masjid, rajin-rajin berkumpul. Itu sunnah Nabi. Tidak ada sunnah Nabi jalan sendirian. Harus berkawan. Ini gunanya. Setelah kawan nggak ada, ini kita datang ke sini. Ini malam ke-7 kita takziah, malam terakhir. Nggak tahu kapan lagi kita akan ke sini. Tapi kalau sempat, anak beliau ini adalah anak kita bersama. Lihat-lihat ke sini. Keluarga beliau ini ada keluarga kita bersama. Kata Rasulullah, siapa yang mengusap kepala anak yatim? Dari sahabat Sal bin Salim, ana wa kafilul yatim fil jannah, kata Rasulullah. Saya bersama orang yang peduli dengan anak yatim, nih berdampingan ibarat ibu jari dan jari telunjuk, kata Rasulullah, di sorga nanti. Ini jaminan Rasulullah, janji Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul itu pernah menjadi anak yatim. Tapi bahagialah anak-anak Pak Algan sudah pernah berjumpa dengan ayah, dapat sholat bersama dengan ayah, dapat merawat ayah, pernah berdiskusi sama ayah, pernah berbeda pendapat dengan ayah. Kalau Rasulullah dengan ayahnya
Tak pernah jumpa. Rasulullah tahu bagaimana menjadi yatim. Maka dititipkanlah anak yatim itu kepada seluruh kaum muslimin. Anak yatim itu haram untuk menerima zakat karena mereka anak orang kaya. Karena seluruh kaum muslimin itulah ayah mereka, itulah orang tua. Dan jadi kita yang muslim, kita yang masih punya anak, jangan lupa dengan anak tetangga kita yang yatim. Karena itu amanah. Mulai hari ini, malam ke-7 kita pulang dari sini, ingat. Ya, mereka butuh waktu untuk curhat. Lewat mereka panggil, kalau enggak telepon undang. Duduk di masjid rame-rame, undang ke rumah. Apa? Ya, pasti apalagi anak-anak mereka sedang remaja ya, anak-anak Pak Algan ini masih usia rentan. Nah, jangan sampai beliau kehilangan figur itu dan tidak ada tempat curhat. Curhat ke teman kalau benar, kalau salah gawat kita. Kita berharap estafet dakwah ayah beliau nyampe sama anak-anaknya. Untuk istri beliau dan keluarga besar, semoga kesabaran besar Allah titipkan dan Allah berikan iman yang kuat, Allah berikan ilmu dan beramal selalu, dan selipkan doa terus untuk beliau, dan semoga amal-amal beliau Allah langgengkan sampai nanti masuk surga, dan semoga nanti berkumpul di surga bersama beliau karena beliau senang berkumpul dengan kita di masjid. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum majelis ini kita bubar, mari kita mohonkan doa kepada Allah. Semoga doa dan harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني ويا حميد يا مبدئ ويا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, kami yang hadir dalam takziah malam ini ya Allah, tiada satupun kami yang tidak punya orang tua ya. Kami lahir asbab orang tua kami ada kau ciptakan ya Allah. Maka dalam takziah ini ya Allah, baik orang tua kami ataupun almarhum Pak Ujang Selamat Algan ya Allah. Ya Allah ya Karim, kabulkan doa kami untuk mereka ya Allah. Malam hari ini di rumah yang penuh berkah, rumah saudara kami yang soleh ini ya Allah, kami mengarahkan tangan setelah kami baca Yasin ya Allah, baca tahlil dan tahmid ya Allah. Setelah kami bersilaturahim ini ya Karim, kami mohonkan kepadamu ya sabda Nabi-Mu ya Allah, Engkau malu untuk tidak mengabulkan doa apabila hamba-Mu menengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Maka malam ini ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ampunkan dosa seorang wanita ya Allah. Ampunkan dosa-dosa seorang wanita ya Allah. Yang wanita itu rahimnya 9 bulan lebih kami tumpangi ya Allah. Berat perjuangannya untuk kami ya Allah. Wanita itu adalah ibunda kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampunkan dosa ibunda kami itu ya Allah. Berjuang beliau 9 bulan lebih kami dalam kandungannya ya Allah. Lalu beliau berjuang ya Allah, mengeluarkan kami dari gelapnya rahim ya Allah pada terangnya dunia ini ya Allah. Dan perjuangan itu begitu perih ya Allah. Bahkan ya Allah, luka dalamnya ya Allah, sobek kulitnya ya Rahman, sakit ya rasakan ya Allah. Di puncak rasa sakit itu beliau rela mati ya Allah demi hidupnya kami ke muka bumi ini ya Allah. Begitu besarnya perjuangan ibunda kami ya Allah. Bahkan kelahiran saat ini ya Allah, operasi sesar dibelah perutnya ya Allah. Ya Allah, begitu sakit perut ibunda kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, tidak hanya sebatas itu ya Allah. Setelah kami lahir, Ia susui kami selama 2 tahun. Ia rawat kami baik-baik ya Allah. Ia sayangi kami ya Allah. Bahkan makanan enak baginya apabila berefek tidak baik bagi kami, Ia tinggalkan ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya berapa. Saat ini ya Allah, ibunda kami itu sudah tua. Urat-urat tua sudah memamah wajahnya ya Allah. Kadang-kadang makan sudah melepotan ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampuni dosa ibunda kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman,
Ya Allah ya Rahim, saat ini ya Allah kami mohonkan pula ya Allah, ampunkan dosa seorang laki-laki ya Allah, di mana laki-laki itu mengazankan kami ketika kami lahir ya Allah. Laki-laki itu mengajarkan kami kalimat tauhid kepadamu ya Rahman. Laki-laki itu adalah ayahanda kami ya Allah. Ya Allah, berat perjuangannya ya Allah. Beliau mendampingi ibu ya Allah, beliau menafkahi kami ya Rahman. Kadang-kadang untuk mencari nafkah buat kami ya Allah. Ayah kami di kampung sana ya Allah, dahulu ya Allah, ia masih upah bekerja di sawah dan ladang orang ya Allah. Kadang-kadang tidak beralaskan kaki ya Allah, tidak duri, tidak paku ya Allah, sakit kakinya ya Allah, namun dapat upah dari sawah dan ladang orang itu ya Allah. Dia tidak beli sepatu atau sandal baru untuk kakinya ya Allah, tapi yang diberikan ala ayah adalah ia belikan sepatu baru buat kami sekolah ya Allah, agar kami jadi anak orang cerdas ya Allah. Dia berikan kami sepatu baru ya Allah, agar di sekolah kami tidak disebut oleh kawan-kawan kami anak orang miskin ya Allah. Kadang-kala ia bekerja di tempat orang lain ya Allah, dimarahi oleh bosnya ya Allah. Kadang-kala harus mengambil hak orang lain demi kami ya Allah. Ampunkan dosa itu ya Allah. Ya Allah ya Karim, setelah ia terima gaji dan upah bekerja di tempat orang lain, bukan baju yang ia beli ya Allah, bukan baju untuk dirinya, tapi baju baru untuk sekolah kami yang ia pikirkan ya Allah. Bagaimana kami jadi orang cerdas, jadi orang hebat dan dihargai ya Allah. Saat ini kami sudah dimuliakan, dihargai orang lain ya Allah. Begitu cintanya ayah kami kepada kami ya Allah. Berat jadi ayah itu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami, ibu dan bapak kami masih hidup, sehatkan mereka ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah. Ibadah kepadamu, terima ibadah mereka ya Allah. Doa mereka kabul ya Allah ya Rahman. Dan apabila engkau datang menjemput mereka ya Allah, lembutkan urusan sakaratul maut mereka ya Allah. Lembutkan urusan sakaratul maut mereka ya Rahman. Bagaimana lembutnya mereka merawat dan mencintai kami ketika kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman. Ya Allah, apabila engkau datang menjemput mereka, jadikan pertemuan itu dua pertemuan yang saling mencintai ya Allah. Ia cinta kepadamu, engkau cinta dan redha kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman. Tempatkan alam kubur mereka ya Allah. Orang tua kami sudah tiada ya Allah, kami antarkan ke alam kubur ya Allah. Kami gali tanah, kami kuburkan ya Allah. Mulai saat pertama kami taruh di alam kubur, tak pernah kami kasih kipas angin, tak pernah kami taruh lampu listrik ya Allah, tak pernah ada pendingin di sana ya Rahman. Ya Allah, entah apa yang terjadi di alam kubur sana, entahkah air yang menggenang, entahkah ular atau kalajengking yang datang kepadanya. Ya Allah, jauhkan orang tua kami dari azab kubur ya Allah. Jangan sampai jasad dan kain kafannya disobek-sobek ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman. Lapangkan alam kuburnya ya Allah. Jadikan alam kuburnya dari taman-taman surgamu ya Allah. Beri dia jamuan surgamu ya Allah. Ya Allah ya Karim, tiada bisa kami nikmatin apapun di dunia ini tanpa asbab mereka engkau ciptakan dahulu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sangat mencintai kami ya Allah, dan kami pun mencintai mereka. Tolong redoi mereka ya Allah. Redoi orang tua kami ya Allah. Jauhkan mereka dari siksa kubur ya Allah. Kelak ya Allah di padang mahsyar, mudahkan mereka ya Allah. Naungi mereka dengan naungan-Mu ya Allah, sampai ke dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka, masukkan ke dalam saf-safnya orang soleh dan beriman ya Allah. Perjumpakan dengan Rasul-Mu di dalam surga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman. Anugerahi kami hati yang baik, perbaiki hati kami ya Allah. Anugerahi kami pasangan hidup yang baik ya Allah, perbaiki pasangan hidup kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak adalah harapan kami dunia akhirat ya Allah. Perbaiki anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, anak-anak kami ya Allah punya sahabat dan kawan ya Allah. Tolong perbaiki sahabat dan kawan anak-anak kami, agar anak-anak kami selalu dalam kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan di malam hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan yasir kepada guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa banyak iktibar yang kita dapatkan. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini adalah manusia-manusia yang cerdas, yaitu manusia yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan kematian tersebut. Sekali lagi saya mewakili keluarga besar dari Bapak Ujang Slamet Algan bin Marhadi mengucapkan jazakallah khairan kasir kepada seluruh jamaah, karib kerabat dan tetangga dan sahabat atas partisipasi dan bantuannya mulai dari saat
mendapatkan berita atas kematian almarhum, pelaksanaan memandikan, mengkafani, menyalatkan serta menguburkan. Mudah-mudahan kebaikan dari Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mohon doanya juga. Mudah-mudahan almarhum ini ditempatkan di tempat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan nantinya kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara, kalau ada salah dan khilafnya kepada Allah saya mohon ampun. Kepada jamaah sekaliannya saya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho. Ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa bagi heningkan kita. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kepiawaian, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersenyum, mumpung kita masih diberi waktu. Kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya.